Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Holisatul Maulida dengan akhir NPM 018. Di video kali ini saya akan mereview novel lakon yang ditulis kemudian karya Boderi Sandi. Sebuah karya yang menurut saya kuat secara tema dan juga karakter. Novel ini menarik buat saya karena tidak hanya menghadirkan kisah para tokohnya, tetapi menyinggung persoalan sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Itu sebabnya saya merasa karya ini layak untuk dibahas secara lebih dalam. Saya membaca novel ini sebagai pembaca umum sekaligus mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang sedang mempelajari apresiasi prosa. Novel ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh Langgam Pustaka dan merupakan perkembangan atau pengembangan dari novela Hari Terakhir di Rumah Bordil yang terbit tahun 2020. Sinopsisnya dari novel ini yaitu cerita ini berlatar di RM Adem Ayem, yaitu rumah bordir milik Magdalena, tempat para perempuan terjebak karena keadaan. Dari Yanti hingga Dahlia masing-masing membawa luka dan harapan yang dipatahkan oleh janji yang tak ditepati. Dahlia yang sebelumnya hanyalah penjaga toko terperangkap di tempat itu setelah percaya pada lelaki yang ia cintainya, yaitu Sukat. Di tengah kerasnya relasi kuasa dan tekanan yang mengungkung, ia mulai mempertanyakan harga diri, kesetiaan, dan juga masa depan yang sebenarnya ia inginkan atau yang ia dapatkan. Konflik memuncak ketika masa lalunya kembali, membuka kenyataan pahit tentang janji, cinta, dan juga pengkhianatan. Novel ini menggambarkan bagaimana perempuan itu memegang kesetiaannya dan juga laki-laki diuji pada ucapannya, dan bagaimana hal itu dapat membentuk jalan hidup seseorang. Dari beberapa tulisan yang saya baca, tema besar novel ini dipandang dari relasi kuasa yang timpang dan ketidakadilan terhadap perempuan. Ada juga kajian tokoh Sukat yang melihat perilakunya itu dipengaruhi oleh trauma masa kecil, dan juga dari penelitian tersebut saya dapatkan bahwa Sukat ini mempunyai paranoid. Selain itu, pembacaan strukturalisme genetik menempatkan novel ini sebagai gambaran kekerasan struktural yang menjerat perempuan kelas bawah, atau gambaran kekerasan sosial yang menjerat perempuan-perempuan yang ada di kelas bawah. Pendapat-pendapat ini memperkaya pemahaman saya tentang novel tersebut. Menurut saya, keunggulan novel ini terletak pada cara penulis membangun suasana. Sejak awal, atmosfer rumah makan Adem Ayem ini tuh terasa hidup sekaligus juga menekan, membuat saya ikut merasakan kekosongan, merasakan ketakutan yang terjadi. Penokohannya juga sangat kuat seperti Dahlia, Sukat, dan juga Magdalena punya latar yang membuat mereka itu terasa nyata dan tidak hitam putih. Selain itu juga bahasa yang dipakai sederhana tetapi tetap mencolok. Setiap detail kecil seperti tatapan, bau ruangan, sampai dialog singkat itu tuh punya makna emosionalnya. Kalau kekurangannya, menurut saya beberapa bagian itu terasa lambat karena penulis memberi banyak ruang pada deskripsi suasana. Bagi pembaca yang ingin alur cepat, bagian-bagian ini tuh mungkin terasa lebih berat. Lalu ada beberapa adegan yang emosinya itu sangat intens sehingga perlu waktu untuk mencerna. Jadi tidak bisa dibaca sekali saja. Tapi justru ini juga bisa jadi kekuatan tergantung siapa pembacanya dan bagaimana pembaca itu menikmati novel tersebut. Nah, sebagai bahan ajar, novel ini tuh cocok untuk mahasiswa karena dapat digunakan untuk membahas kritik sosial, analisis tokoh, dan juga pendekatan struktural. Jadi novel ini tidak diperkenankan atau direkomendasikan untuk bahan ajar kepada siswa atau peserta didik SMA ataupun SMP. Kesimpulannya, lakon yang ditulis kemudian ini menghadirkan pengalaman membaca yang sangat kompleks dan juga emosional. Kisah Dahlia dan juga Sukat menjadi cermin tentang kuasa, luka, dan harga diri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.